gunakan informasi yang benar dan jelas yang diperoleh dari sistem pelaporan insiden dan asesmen risiko untuk dapat secara proaktif meningkatkan kepedulian terhadap pasien. Lalu for unit or teams, yang bisa dilakukan itu bentuk forum-forum dalam rumah sakit untuk mendiskusikan isu-isu keselamatan pasien guna memberikan umpan balik atau feedback kepada manajemen yang terkait. Lalu pastikan ada penilaian risiko pada individu pasien dalam proses asesmen risiko rumah sakit. Setelah itu, lakukan proses asesmen risiko secara teratur untuk menentukan akseptabilitas setiap risiko dan ambil langkah-langkah yang tepat untuk memperkecil risiko tersebut. Dan selanjutnya, pastikan penilaian risiko tersebut disampaikan sebagai masukan ke proses asesmen dan catatan risiko rumah sakit. Next. For develop report system atau kembangkan sistem laporan. Jadi di sini untuk rumah sakit yang bisa dilakukan, lengkapi rencana implementasi sistem pelaporan pelaporan insiden tersebut ke dalam maupun keluar yang harus dilaporkan ke KPPRS dan juga Persi. Nah, di sini KPPRS ini singkatan dari Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit, dan untuk Persi sendiri adalah Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Lalu for unit or teams, ini yang bisa dilakukan, berikan semangat kepada rekan sekerja Anda untuk secara aktif melaporkan setiap insiden yang terjadi dan insiden yang telah dicegah, tetapi tetap terjadi juga karena mengandung bahan pelajaran yang penting. Next. 5. Engage and communicate with patient. Libatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Untuk rumah sakit ini, pastikan rumah sakit memiliki kebijakan yang secara jelas menjabarkan cara-cara komunikasi terbuka selama proses asuhan tentang insiden dengan para pasien dan keluarganya. Lalu, pastikan pasien ini dan keluarga mereka mendapatkan informasi yang benar dan jelas bila mana terjadi insiden. Lalu, berikan dukungan, pelatihan, dan dorongan semangat kepada staf agar selalu terbuka kepada pasien dan keluarganya. For unit or teams, pastikan tim kerja menghargai dan mendukung keterlibatan pasien dengan keluarganya ini bila telah terjadi insiden. Lalu prioritaskan pemberitahuan kepada pasien dan keluarga bila mana terjadi insiden dan segera berikan kepada mereka informasi yang jelas dan benar secara tepat. Dan pastikan juga segera setelah kejadian ini atau insiden terjadi, tim kerja menunjukkan empati kepada pasien dan keluarganya. Next. 6. Learning and sharing experience about patient safety. Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. For hospital, untuk rumah sakit ini, pastikan staf yang terkait telah terlatih untuk melakukan kajian insiden secara tepat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab insiden tersebut. Lalu, kembangkan kebijakan yang menjabarkan dengan jelas kriteria pelaksanaan analisis akar masalah atau root cause analysis yang mencakup insiden yang terjadi dan minimum 1 kali per tahun melakukan failure modes and effect analysis untuk proses risiko tinggi. Lalu for unit or teams, diskusikan dalam tim kerja pengalaman dari hasil analisis insiden. Lalu identifikasi unit atau bagian lain yang mungkin terkena dampak di masa depan dan bagilah pengalaman tersebut secara lebih luas. Next. The last, prevent injury through the implementation or a patient safety system. Jadi cegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. For hospital, gunakan informasi yang benar dan jelas yang diperoleh dari sistem pelaporan, assessment, kajian insiden, dan audit serta analisis untuk menentukan solusi setempat. Lalu
Solusi tersebut dapat mencakup penjabaran ulang sistem atau struktur dan proses, penyesuaian pelatihan staf dan atau kegiatan klinis, termasuk penggunaan instrumen yang menjamin keselamatan si pasien. Lalu lakukan asesmen risiko untuk setiap perubahan yang direncanakan. Kemudian sosialisasikan solusi yang dikembangkan oleh KKPRS Persi. Lalu beri umpan balik atau feedback kepada staf tentang setiap tindakan yang diambil atas insiden yang dilaporkan. Lalu untuk for unit or teams, libatkan tim Anda dalam mengembangkan berbagai cara untuk membuat asuhan pasien menjadi lebih baik dan lebih aman. Lalu telah kembali perubahan-perubahan yang dibuat tim dan pastikan pelaksanaannya. Lalu pastikan tim kerja menerima umpan balik atas setiap tindak lanjut tentang insiden yang dilaporkan. Okay, next. Ya, monitoring and evaluation. Di sini ada untuk rumah sakit. Yang bisa dilakukan rumah sakit untuk monitoring dan evaluasi ini, pertama, direktur rumah sakit ini secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi program keselamatan pasien yang dilaksanakan oleh tim keselamatan pasien di rumah sakit tersebut. Lalu tim keselamatan pasien ini secara berkala paling lama 2 tahun itu melakukan evaluasi pedoman, kebijakan, dan prosedur keselamatan pasien yang dipergunakan di rumah sakit tersebut. Lalu tim keselamatan ini melakukan evaluasi kegiatan setiap triwulan dan membuat tindak lanjutnya. Oke, lalu di sini ada KARS atau Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Yang mereka lakukan adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi ini pelaksanaan program keselamatan pasien dengan menggunakan instrumen akreditasi dari rumah sakit. Lalu yang C ini ada KKPRS Persi. Jadi dia melakukan evaluasi pedoman-pedoman yang telah disusun paling lama ini setiap 2 tahun sekali. Lalu melakukan kegiatan yang telah dilakukan oleh rumah sakit dan KKPRS dan Persi ini. Lalu melakukan feedback atau umpan balik yang didapatkan dari selama monitoring dan evaluasi ini. Next. Baik, selanjutnya itu patient safety incident recording and reporting. Jadi pencatatan dan pelaporan insiden keselamatan pasien. Ini juga salah satu elemen yang penting yang dibutuhkan dalam manajemen pasien safety. Jadi tujuannya itu di rumah sakit, laporan insiden ini bertujuannya itu untuk dapat terlaksananya sistem pelaporan dan pencatatan insiden keselamatan pasien dan untuk mengetahui penyebab insiden keselamatan pasien hingga diketahui akar masalahnya. Yang kedua, bagi pelapor insiden ini bertujuan untuk mendapatkan pembelajaran demi perbaikan asuhan pada pasien agar dapat mencegah kejadian yang sama terulang lagi. Yang ketiga, bagi KKPRS, pelaporan insiden ini diperlukan untuk memperoleh data atau peta nasional angka insiden keselamatan pasien dan memperoleh pembelajaran untuk meningkatkan keselamatan pasien bagi rumah sakit lain. Yang keempat itu tujuan pelaporan insiden selanjutnya bagi KKPRS adalah untuk menetapkan langkah-langkah praktis keselamatan pasien untuk rumah sakit di Indonesia. Next. Next is patient safety incident investigation flow. Jadi alur investigasi insiden keselamatan pasien. Jadi sejumlah tahapan investigasi menurut Nur Zakia tahun 2016 diantaranya adalah melakukan identifikasi insiden dan grading risiko, terus lalu mengumpulkan data dan informasi dengan cara observasi, telah dokumen, dan wawancara. Selanjutnya, investigasi itu dilanjutkan dengan memaparkan kronologis kejadian. Lalu, usai pemaparan kronologis acara, tindakan beralih pada analisa dan evaluasi sederhana. Pada proses evaluasi ini, terdapat penyebab langsung yang berasal dari individu, alat, dan lingkungan, maupun menemukan penyebab insiden secara tidak langsung berasal dari individu atau
kerja. Tahapan terakhir dari investigasi itu rekomendasi. Jadi rekomendasi tersebut itu masukan atas evaluasi yang dilakukan atas terjadinya insiden, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Next. A number of patient safety incident which must report. Jadi sejumlah insiden keselamatan pasien yang harus dilaporkan. Yang pertama itu ada nosocomial infection atau infeksi nosocomial. Yang kedua itu ada kesalahan pemberian obat oleh perawat. Yang ketiga itu ada pasien jatuh. Next. Ya, jadi ini alur pelaporan insiden keselamatan pasien, kayak insidennya. Selanjutnya laporan kejadian 2x24 jam. Itu lanjut ke langsung grading, dibagi jadi 2 fase, biru atau hijau, merah atau kuning. Kalau biru atau hijau, dia akan diinvestigasi secara sederhana, lalu direkomendasi, kemudian laporan kejadian hasil investigasi, lalu dianalisa atau di-regrading, seperti yang sudah saya dijelaskan di slide sebelumnya. Next. Types of safety incident report from patient. Jadi jenis formulir laporan insiden keselamatan pasien. Yang pertama itu internal report from patient safety incident, yaitu formulir laporan internal insiden keselamatan pasien. Jadi ini tuh yang dilaporkan pada tim keselamatan pasien rumah sakit. Laporan ini semestinya diisi oleh rumah sakit dan dilaporkan ke tim KP rumah sakit dalam waktu maksimal 2x24 jam atau akhir jam kerja atau shift. Laporan tersebut itu berisi data pasien, rincian kejadian, tindakan yang dilakukan saat terjadi insiden, akibat insiden, pelapor, dan penilaian grading. Yang kedua itu ada the form that must be reported by the hospital to the external. Jadi formulir yang harus dilaporkan pihak RS ke eksternal. Jadi ini tuh formulir laporan eksternal insiden keselamatan pasien. Jadi setelah dilakukan analisis dan investigasi tahap internal, selanjutnya rumah sakit harus melaporkan insiden tersebut ke KKPRS. Setelah pengisian formulir, pelaporan insiden harus segera dilakukan. Next. Ini contoh dari formulir laporannya. Ya, ada si data pasien, nama, umur, kelompok umur, jenis kelamin, penanggung biaya pasien. Terus juga di rincian kejadiannya harus nulis tanggal dan waktu insiden, tanggalnya, jam berapa insidennya, lalu kronologis insidennya, dan jenis insiden. Next. Lalu ini laporan insiden keselamatan pasien ke KKPRS. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Alright, thank you for all the presenters for your presentation today. For the next session is question and answer session. If you guys want to ask directly, you can raise your hands or write your question in the chat Zoom, and the first group will collect your question before answering your question. Thank you. All right, Nabila, you can turn on your mic. All right, moderator, thanks for the opportunity. First of all, let me introduce of myself. My name is Nurhalisa Nabila, and I'm gonna ask for the group. The question is, apakah malpraktek dengan contoh misalkan salah pemberian obat kepada pasien itu bisa termasuk dalam pelanggaran manajemen pasien safety? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih.
Okay, thank you, Nabila, for your question. The first group will collect your question first. And the second, Dini, you can turn on your microphone. Iya, izin masuk. Perkenalkan, saya Dini Tristawati, izin bertanya. Untuk kelompok 1, yaitu pada prinsip pasien safety, tadi ada komitmen pelayanan kesehatan berorientasi pasien safety. Izin bertanya, aspek penting apa saja yang mempengaruhi komitmen pelayanan kesehatan berorientasi pasien safety ini, dan apa yang perlu dilakukan jika komitmen ini tidak berjalan dengan semestinya? Terima kasih. Thank you, Dini, for your question. Maybe the first group, you can answer the question from your friends. Is there anyone who wants to ask? You can raise your hand or write your question via chat Zoom. Izin masuk, moderator. Yes, Yumna. Alright. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nurhalisa tentang apakah malpraktek dengan contoh salah pemberian obat itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran manajemen pasien safety. Ya, benar, jawabannya itu dikategorikan sebagai pelanggaran manajemen pasien safety. Ini saya izin menjelaskan. Jadi tadi kan dijelasin ya, kalau pelanggaran manajemen pasien safety itu atau insiden keselamatan pasien itu ada 3 yang tadi dijelasin. Itu sebenarnya ada banyak, tapi kita kasih contoh 3. Infeksi nosokomial, kesalahan pemberian obat oleh perawat, sama pasien fall atau pasien jatuh. Nah, untuk kesalahan pemberian obat oleh perawat itu kan disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan komunikasi yang tidak efektif. Dan ini bisa menimbulkan cedera medis yang fatal. Jadi kalau misalkan kesalahan pemberian obat itu kayak laki-lakian gitu loh, bisa kayak bisa jadi keberuntungan buat si rumah sakit ataupun justru sebaliknya. Kalau misalkan dia cuma cedera, ya mungkin masih bisa ditangani ya. Tapi kalau misalkan udah sampai kematian kan nggak bisa ya. Jadi hal ini tuh kesalahan pemberian obat itu harus ada pencatatan dan pelaporannya. Kayak tadi yang udah dijelasin ada 2 jenis itu, yang internal sama yang eksternal. Nah, itu masuknya ke pelanggaran manajemen pasien safety karena si tenaga kesehatan termasuk perawat yang ada di rumah sakit ini tuh tidak berkomitmen gitu, bahasa tidak berkomitmen dalam melakukan asuhan keperawatannya sehingga terjadi kesalahan pemberian obat. Apakah sudah terjawab? Iya, Yumna, terima kasih banyak sudah terjawab. Sama-sama. Okay, thank you, Yumna, for your answer for the first question. And group 1, maybe you can answer the second question from Dini Tristawati. Okay, while we were waiting the first group
for answering Dini's question. Maybe if there anyone who wants to ask, you can raise your hands or write your question via chat Zoom. Okay, thank you, Atia. You may turn on your microphone. Yes, thank you, moderator, for the permissions. I'm Atia Kamila, and I want to ask a question for Group 1 Management Patient Safety. Dalam bahasa Indonesia aja ya, apakah benar kalau perawat itu dalam kasus manajemen pasien safety itu paling banyak disebut sebagai medical error? Mengapa demikian gitu alasannya? Terima kasih. Okay, thank you, Atia, for your question. Maybe first group will collect your question first before answering your question. Thank you. Mohon maaf, moderator. Saya mau izin minta tolong Atia untuk mengulangi pertanyaannya. Mohon maaf ya. Yeah, thank you, Yumna. Atia, maybe you can read your question again for the first group. Iya, baik. Terima kasih, moderator. Izin masuk. Saya izin mengulang pertanyaan saya kepada kelompok 1. Jadi pertanyaan saya itu, apakah benar jika perawat itu dalam kasus manajemen patient safety sering disebut sebagai pelopor medical error-nya? Jika iya demikian, mengapa perawat disebut sebagai pelopor dari medical error tersebut? Baik, terima kasih. Mohon ditunggu jawabannya ya. Iya, izin masuk moderator, saya izin menjawab pertanyaannya Atia. Apakah boleh? Yes, you can answer Atia's question. Thank you, moderator, atas kesempatannya. Jadi, kenapa dalam kasus MPS atau manajemen pasien safety ini, perawat tuh paling banyak, bahasanya apa ya, kayak dituduh gitu lah ya, kayak pelopornya si manajemen ketidakselamatan pasien itu, karena jadi medication error itu kan saya jelaskan sedikit adalah suatu kejadian yang tidak hanya dapat merugikan pasien, tapi juga dapat membahayakan keselamatan pasien yang dilakukan oleh petugas kesehatan, khususnya dalam pelayanan pengobatan pasien. Di sini kita highlight bagian
yang dilakukan oleh petugas kesehatan khususnya dalam hal pelayanan pengobatan pasien. Nah, sedangkan di dalam rumah sakit itu yang paling banyak kontak dengan pasien itu adalah perawat. Kayak perawat tuh bisa 24/7 gitu ketemu pasien dibanding dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Itulah kenapa perawat itu paling sering terlibat kasus kayak gini, terlibat kasus insiden keselamatan pasien gitu. Apakah sudah cukup terjawab? Ya, izin masuk ya, Mot. Baik, terima kasih sudah sangat terjawab, Yumna. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, izin masuk, Mot. Izin menjawab pertanyaan dari Dini ya. Ya, oke. Tadi pertanyaan dari Dini, aspek penting apa saja yang mempengaruhi komitmen pelayanan kesehatan berorientasi pasien safety dan apa yang perlu dilakukan jika komitmen ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Benar begitu pertanyaannya? Iya, izin menjawab, benar, Vini. Ya, jadi aspek yang mempengaruhi komitmen pelayanan kesehatan itu sendiri ya dari tenaga kerjanya. Bagaimana dia bekerja, memiliki akuntabilitas, justice, honestly dia, otonomi dia dalam memberikan pelayanan kepada si pasien itu yang mempengaruhi komitmen dari pelayanannya. Lalu jika tidak dilakukan sebagaimana mestinya, bagaimana? Ya nantinya di akhirnya nanti akan dilakukan evaluasi karena jika terjadi kesalahan-kesalahan tidak sesuai dengan komitmen pelayanan kesehatan tersebut, nantinya pihak yang bertanggung jawab di rumah sakit tersebut kan akan mendapatkan laporan-laporannya dia. Dari laporan tersebut dia akan melakukan evaluasi bagaimana cara menyelesaikan atau cara bagaimana kesalahan yang telah dibuat ini tidak sampai terulang lagi. Seperti itu. Apakah terjawab ini? Iya, sudah, Vini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Okay, thank you for the first group. You have answering all the question. Maybe 3 questions is enough. And finally, we are come to the last session. I would like to thank again for presenters and all audiences for your attention. And I will give the next session to Madam Wartona. If there is anything you want to add or correct for Madam Wartona, the time is yours. Lupa masih di mood ngomong sendiri. Baik, terima kasih Salwa sudah menjadi moderator di kelompok 1 ya. Salwa kelompok 1. Izin menjawab Ibu, saya bukan kelompok 1 Bu, saya kelompok bukan kelompok 1. Iya baik, jadi sudah menjadi mewakili ya, wakili kelompok untuk menjadi moderator. Sudah bagus ya jawaban saudara juga. Kelompok sudah berusaha secara maksimal apa yang sudah dipertanyakan oleh teman-temannya ya, jadi dijawab dengan bagus. Baik, ini Ibu pakainya bahasa Indonesia ya. Baik, ini izin share ya. Oke.
Baik, hari ini kita tujuan yang ingin kita capai adalah satu ya, kita akan belajar setelah mengikuti kurikulum ini, saudara diharapkan mampu menguasai konsep dan prinsip pasien safety ya. Jadi menguasai konsep pasien safety. Ya. Ini tujuan akhirnya, tetapi ada beberapa tujuan khusus yang harus saudara lakukan, yaitu apa itu pasien safety, bagaimana lingkupnya, komponen seperti apa, sasarannya bagaimana, prinsipnya seperti apa, langkah-langkahnya bagaimana, termasuk ini ada monitoring ya, monitoring dan evaluasinya. Ternyata monitoring evaluasi itu masuk yang pertemuan pertama ya, bukan yang kedua. Baik, ini ada beberapa yang saudara harus ketahui ya. Tadi kelompok juga sudah menyampaikan ya, kalau yang dimaksud dengan pasien safety itu berarti bebas dari cedera. Ya, pasien merasa aman ketika berada di ruang perawatan. Ya, beda dengan yang dulu ya. Kalau dulu namanya pasien safety itu tidak ada, nggak dipedulikan itu. Yang penting pasien masuk rumah sakit mendapatkan pengobatan, perawatan sudah, tidak perlu pasien tahu tentang diagnosanya apa, ya, kemudian mau dilakukan apa, itu terserah kita. Biasanya begitu. Tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Semakin berkembangnya ilmu, sekarang pasien justru mesti tahu tindakan apa yang harus dilakukan, kemudian tujuannya untuk apa, dan prosesnya itu bagaimana ketika misalnya pasien harus menjalani operasi itu pasien mesti tahu sekarang ini ya. Dan itu ada undang-undangnya. Ya, ada undang-undangnya bahwa pasien itu berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu. Itu sudah ada undang-undang kesehatan. Ya, ini sehingga pasien safety itu menjadi utama ya, menjadi utama di dalam memberikan suatu pelayanan. Jadi kalau pasien masuk rumah sakit itu sekarang menjadi lebih aman, lebih tenang ya, karena apa yang dilakukan oleh perawat atau petugas lainnya itu pasien menjadi lebih tahu, oh saya itu sakitnya ini, penyebabnya sakit yang dialami itu karena ini, pengobatan harus saya jalanin seperti ini. Begitu yang sekarang ya. Jadi itu namanya pasien safety. Jadi bebas dari cedera ya. Jadi pasien menjadi lebih aman, merasa lebih rileks, merasa lebih enak ketika pasien mendapat pelayanan di rumah sakit ya. Rumah sakit itu kan bukan perawat ya. Jadi perawat itu kan bagian dari tim pelayanan kesehatan ya. Ada perawat, ada dokter, ada tenaga laboratorium, tenaga farmasi, gizi dan sebagainya, dan tenaga penunjang lainnya ya. Jadi banyak sekali yang tergabung dalam suatu pelayanan pasien ya. Tetapi tadi ada pertanyaan dari teman kalian itu, kenapa kok seringkali itu perawat ya yang menjadi human error. Jadi paling besar itu human error itu adanya di perawat. Tadi ada muncul pertanyaan seperti ini. Itu memang sering muncul, sering terjadi, apa-apa dibilangnya perawat, kesalahan perawat. Karena apa? Perawatlah yang berada di 24 jam berdekatan dengan pasien. Berada dengan pasien adalah perawat. Bayangkan kalau tenaga laboratorium itu kan cuma sekedar kalau lagi ada pemeriksaan. Kalau tidak kan nggak akan berhubungan dengan pasien. Dokter paling datang hanya memeriksa sebentar, paling berapa menit sudah langsung keluar gitu ya. Tapi yang berada di dalam tatanan pelayanan yang paling besar berhadapan langsung kepada pasien adalah perawat ya. Oleh karena itu seringkali yang menjadi tolak permasalahan seringkali ya perawat gitu ya. Karena apa? Paling besar berada di depan pasien ya. Oleh karena itu kita sebagai tenaga yang inti di situ dalam merawat pasien betul-betul harus hati-hati ya. Sekarang ini kan ada undang-undang yang berlaku, ada batasan-batasannya ya. Kalau D3 merawatnya harus bagaimana, kalau batasan-batasannya bukan merawatnya seperti apa, tetapi dalam merawat pasien kan secara utuh ya.
Kalau nurse itu seperti apa batasannya? Nah, itu kan sudah ada sekarang di Undang-Undang Pelayanan Keperawatan, ya. Jadi udah ada batasan-batasannya. Jadi tidak sembarangan lagi sekarang ini. Nah, itu yang kenapa menjadi permasalahan seringkali perawat menjadi human error terbesar, ya. Bukan berarti perawatnya pada error, bukan, tapi karena banyaknya waktu yang berhadapan langsung kepada pasiennya, ya. Nah, itu jadi istilah umumnya ya sama, ya. Jadi ada 7 prinsip dalam pasien safety. Ya, yang pertama adalah harus awareness, ya. Jadi harus membangun kesadaran kepada pasien bahwa keselamatan pasien, kenyamanan pasien itu merupakan kunci yang utama, ya tadi. Jadi dengan pasien itu kita harus sadar bahwa pasien harus benar-benar diperhatikan, ya. Bahwa pasien itu memang harus utuh. Perawat pasien itu baik bio, psikososial, dan spiritual, ya. Tidak bisa dibeda-bedakan, ya. Supaya apa? Supaya pasien itu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, ya. Karena semua yang dilayani oleh pasien itu sesuai dengan standar, ya, sesuai dengan SOP. Dan ini menjadi komitmen, ya, komitmen dalam memberikan pelayanan. Kalau hal ini menjadi komitmen, bahwa komitmen kita dalam memberikan pelayanan adalah pelayanan yang bermutu, maka kita hati-hati dalam memberikan pelayanan kepada pasien, ya, tidak sembarangan lagi. Kalau kita mau memberikan pengobatan, ya kita sampaikan, kita cek identitas pasiennya dengan benar, kemudian selain identitasnya cek nama obatnya, gitu kan. Jadi kita di dalam memberikan asuhan itu hati-hati, gitu ya, nggak bisa sembarangan. Benar-benar beda banget dengan yang zaman dulu. Kalau zaman dulu mau suntik ya suntik aja, terus pasien pas saya suntik ya. Udah seperti itu aja, komunikasi tidak ada. Dan tidak pernah ada namanya diberikan info kosan terlebih dahulu, tidak ada. Ya, jauh dengan yang sekarang. Sekarang tuh lebih banyak perhatikan pelayanan kepada pasiennya. Ya, itu perbedaannya dengan yang ya. Kemudian juga harus mengidentifikasi faktor risiko, ya, faktor risiko penyebab terjadinya insiden, ya. Nah, itu kalau kita misalnya tidak dilakukan inform consent terlebih dahulu, pasti nanti pasiennya tidak paham, gitu ya. Kalau tidak paham, pasti pasien nanti tidak akan mau dilakukan tindakan apapun karena dia nggak ngerti, gitu kan. Nah, itu yang harus kita sampaikan juga kepada pasien. Sehingga dengan demikian dia akan patuh ketika misalnya terjadi insiden yang tidak diharapkan, dia akan membuat suatu laporan, gitu kan, membuat pelaporan insiden terkait dengan keamanan pasiennya. Nah, itu. Supaya apa tidak terjadi seperti itu? Nah, kita harus pahami adalah bagaimana kita berkomunikasi antar tim dengan baik. Ya, ketika kita misalnya mendapatkan mendapatkan informasi terkait dengan kondisi pasiennya, misalnya. Sekarang itu kan dalam hal konsultasi itu kan bisa lewat telepon, ya. Konsultasi dengan dokter kan bisa dengan lewat telepon. Nah, ketika kita berkonsultasi dengan pasien itu, dengan dokternya itu harus ditulis, ya, harus dicatat supaya apa? Supaya ada bukti. Kalau perlu ditandatangani dan ada saksi, sehingga pada saat kita memberikan sesuatu kepada pasien, ada misalnya resep yang harus diberikan lewat telepon, ya, dari dokternya, itu ada bukti bahwa ini loh dokter itu memberikan obat-obatan, resep itu kita tulis seperti ini, jam berapa kita mendapatkan informasi ini, kemudian saksinya siapa, gitu ya. Nah, itu harus dicatat semuanya, ya. Dan komunikasi ini menjadi lebih baik ketika tahu bahwa ada faktor risiko nanti yang akan menyebabkan ketika itu tidak dilakukan, ya. Nah, itu. Jadi kalau kita misalnya seperti itu, insya Allah hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Ya, kalaupun misalnya terjadi, itu berarti memang ada human error. Ya, berarti harus ada tahu cari faktor penyebabnya. Ya, faktor penyebabnya itu karena apa? Jadi ditelusurin tuh, diidentifikasi akar permasalahan seperti apa. Ya, nah yang seperti ini itu harus dilakukan. Ya, contoh misalnya.
ketika kita mahasiswa berpraktek di rumah sakit, ini nanti di dalam pencatatan dan pelaporan ya. Kan seringkali kita di dalam melaksanakan atau praktek di rumah sakit kan suka ada saja yang terjadi kelalaian. Itu kan memang ada hal-hal terjadi yang tidak diinginkan. Ada yang seharusnya tidak terjadi bisa saja terjadi kan gitu. Kita saat kita praktek. Nah, contoh misalnya ketika kita merawat pasien, diminta tolong sama kakaknya untuk melepas kateter misalnya. Ketika kita melepas kateter itu kan di kateter itu kan ada balon. Nah, ketika balon itu dilepaskan tidak boleh langsung ditarik karena apa? Ada balon di dalamnya. Ya, itu balon itu kan harus dikeluarkan cairannya. Nah, menggunakan apa? Menggunakan jarum speed. Nah, pada saat mengeluarkan misalnya pasien itu pasien HIV/AIDS misalnya gitu. Ternyata waktu kita mau ngambil masukkan jarum ke dalam lumen kateter, salah nusuk ke jari kita gitu ya. Dan itu sudah masuk ke sudah pengambilan yang kedua, berarti kan jarum itu kan sudah pernah masuk ke lubang lumen kateternya. Itu kan sudah ada kontaminasi dengan pasien. Nah, ini yang seharusnya kan tidak mungkin terjadi, tetapi kan bisa saja terjadi. Ya, hal-hal yang tidak diinginkan. Namanya KTD ya. Jadi kejadian yang tidak diinginkan bisa terjadi. Nah, kalau ini terjadi, ini kan harus ada telusur faktor penyebabnya itu kenapa sampai terjadi seperti itu. Ya, jadi faktor penyebabnya itu harus ditelusuri. Ya, nah itu yang harus kita pahami sehingga nanti sampai pelaporannya itu ada. Nah, ini nanti di pelaporan itu contohnya nanti lebih lengkap lagi ya. Nah, ini komponennya ya. Komponen berarti agar tercapainya intervensi keperawatan yang diharapkan itu agar tidak terjadi kecelakaan dalam kita bekerja ya. Itu intinya itu sebenarnya ya, tidak boleh terjadi insiden-insiden yang tidak diinginkan oleh kita ya. Oleh karena itu kita harus mencari solusinya, yaitu bagaimana mencari solusinya. Nah, itu sasaran terhadap keselamatan pasien ya, supaya apa? Supaya sasaran ini memberikan perawatan yang aman terhadap pasiennya. Supaya pasien itu mendapatkan pelayanan keperawatan dan pelayanan asuhan dalam keperawatan yang berkualitas ya. Ya, pengennya kan seperti itu harapannya ya. Nah, ini apa saja sasarannya? Ya, satu, tentunya yang harus kita pahami adalah elemen-elemen. Ini ada beberapa elemen ya, ada 7 elemen. Ini di dalam sasaran keselamatan pasien ya. Nah, yang pertama apa? Cek ya, cek identitas. Cek identitas malah sampai 2 kali loh cek identitasnya itu. Jadi nggak boleh ngelihat sekilas langsung udah. Apalagi kalau saudara akan memberikan obat kepada pasien. Ya cek betul. Ya cek betul nama pasiennya, umurnya. Kadang-kadang kan nama bisa sama tapi umurnya bisa beda. Ya, obat apa yang mau diberikan. Kemudian obatnya itu diberikan lewat apa. Dosisnya berapa, tempatnya di mana, ini yang harus saudara hati-hati, harus saudara perhatikan. Jangan sampai nanti saudara salah memberikan obat yang harusnya diberikan lewat IM, diberikan lewat IV. Kan itu kan membahayakan juga pada pasiennya. Kalau pasien itu sampai sampai terjadi hal-hal tidak diinginkan, misalnya sampai terjadi kematian, itu kan ada tuntutan ya, ada tuntutan terhadap layanan yang diberikan oleh petugas ya dalam hal ini. Termasuk juga ketika misalnya pasien akan diambil darah. Ini bukan hanya perawat ya. Petugas lainnya juga sama. Ketika pasien misalnya mau diambil darahnya atau pergi ke laboratorium atau pergi ke bagian radiologi, itu betul-betul harus dicek juga dia mau diperiksa yang mau di ronsen, misalnya ronsen apa, apakah ronsen toraks atau abdomen atau yang mana. Nah, itu harus diperhatikan betul lokasinya ya sehingga benar ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah peningkatan terhadap ini ya, komunikasi ya. Peningkatan pada komunikasi, artinya komunikasi itu komunikasi yang bagus ya, yang baik ya.
Nah, itu tadi yang seperti saya sampaikan. Kalau misalnya diberikan perintahnya itu secara lisan, ya harus ditulis. Ini tadi yang seperti Ibu sampaikan tadi ya, harus ditulis dengan benar, ditulis, dicatat, jangan sampai hanya mendengarkan saja, habis itu sudah gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalau sudah dicatat harus diinformasikan kembali kalau perlu, diulang kembali gitu ya, dok benar bahwa yang diberikan pasiennya itu ini keluhannya ini loh gitu ya. Nah itu betul-betul harus dipastikan ya, pastikan kepada pasiennya supaya tidak terjadi kekeliruan. Jadi tingkatkan komunikasi ya, komunikasi yang efektif akan meminimalkan terjadinya insiden yang tidak diinginkan ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga itu keamanan dalam pemberian obat yang perlu diwaspadai, terutama obat-obat yang risiko ya, yang punya risiko tinggi nih. Jadi prosedurnya harus benar, penyimpanannya juga harus benar, gitu ya, tidak boleh sembarangan, termasuk elektrolit yang elektrolit pekat itu juga tidak boleh sembarangan naruh-naruhnya ya. Elektrolit pekat itu apa misalnya kayak nutrisi, kemudian dan lain sebagainya ya. Nutrisi itu kan banyak bentuknya. Nah, itu kan termasuk elektrolit pekat ya. Itu harus hati-hati, termasuk obat-obat keras, tidak boleh sembarangan dalam meletakkannya. Jadi ini betul-betul termasuk dalam peningkatan keamanan terhadap obat ya. Jadi bukan hanya obat, tetap termasuk juga elektrolit ya. Nah itu harus kita waspadai. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kepastian dalam hal lokasi ya. Lokasi tempat prosedurnya, tempat pasiennya. Kalau misalnya pasien itu mau dilakukan tindakan pembedahan, berarti tempat tepat juga lokasinya ya, tepat sasarannya maksudnya. Jadi jangan sampai misalnya salah tempat ya, salah tempat dalam melakukan tindakan pembedahan. Misalnya yang harusnya operasinya bedah torak, misalnya kok jadinya kok bedah abdomen kan gitu ya. Itu kan udah jelas-jelas salah lokasi. Yang harusnya pasien A taunya pasien B. Nah, itu kan salah pasien namanya ya. Hal-hal seperti itu baiknya dihindari ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang KTD itu tidak akan terjadi. Nah, itu yang harus diwaspadai ketika saudara memperhatikan tentang tepat ini ya, tepat lokasi, tepat pasien. Nah, ini yang berikutnya adalah pengurangan risiko infeksi. Nah, ini seringkali terjadi nih. Dalam hal risiko infeksi ini, yang saudara harus ketahui adalah sebelum dan sesudah saudara melakukan tindakan harus cuci tangan. Kudu cuci tangan ini. Apalagi sekarang lagi musim COVID ya. Sebelum COVID saja, sebelum dan sesudah juga ini tindakan kita ini harus cuci tangan. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Ya. Untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Apa itu infeksi nosokomial? Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi selama pasien itu berada di ruang perawatan. Ya. Jadi awalnya pasien tidak memiliki penyakit seperti itu, sekarang malah dia punya sakit seperti itu, gitu ya. Nah ini bisa terjadi akibat dari pelayanan kita. Jadi misalnya pada saat pasien masuk itu hanya misalnya penyakit DM misalnya. Oh ternyata setelah dirawat kok sekarang ada penyakit hepatitisnya gitu. Setelah dirawat sekian hari gitu ya. Ternyata kok ada sakit hepatitis ya. Padahal dari awalnya pemeriksaan apapun untuk pemeriksaan hepatitis nggak ada gitu. Bagus. Nah ini bisa juga masuk dalam kategori infeksi nosokomial. Atau mungkin tindakan yang awalnya itu tidak ada bengkak gitu ya. Setelah dilakukan tindakan pemasangan kateter atau pemasangan infus karena tidak pernah diganti selang infusnya,
yang harusnya 3 kali 24 jam harus diganti di 1 minggu nggak pernah diganti, itu kan merupakan resiko ya, resiko terjadinya infeksi. Nah ini bisa terjadi ya. Atau yang tadinya pasiennya nggak jatuh, jadi jatuh. Gitu kan. Tapi kan jatuh bukan infeksi nosokomial ya, bukan. Jadi infeksi nosokomial infeksi namanya ya. Jadi infeksi yang terjadi selama pasien itu berada di ruang perawatan yang semula tidak ada. Oleh karena itu jangan lupa karena saudara itu merawat pasien yang beresiko, bisa saja saudara menularkan ke pasien atau pasien menularkan ke saudara atau pasien ke pasien. Itu mata rantainya seperti itu. Kalau dari pasien ke pasien bisa saja misalnya dari alat yang saudara gunakan untuk mengukur pasien A pindah ke pasien B gitu kan tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Lah melalui alat itulah pasien bisa tertular. Ya itu makanya harus hati-hati ketika kita merawat pasien yang yang penyakit menular. Ya, jadi salah satunya ya saudara cuci tangan, alat yang digunakan dari pasien satu ke pasien lainnya juga harus dibersihkan. Contoh misalnya dari suhu aja. Kalau termometernya cuma satu ruangan misalnya boleh saja, tetapi sebelum dipasangkan ke orang lain, ke pasien lainnya, tolong dicuci terlebih dahulu, ya, dibersihkan terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Ya. Atau mungkin tadi pemberian suntikan misalnya jarumnya cuma 1, 2 orang tapi jarumnya cuma 1 karena pasien si A-nya itu tidak punya jarum misalnya. Nah itu kan nggak boleh hal seperti itu. Ya. Nah ini kalau terjadi seperti ini berarti saudara harus melakukan pelaporan ya. Pelaporannya biasanya juga kalau sudah terjadi insiden ya. Nah itu yang seperti itu tidak boleh terjadi. Ya, jadi mengurangi risiko infeksi. Ini biasanya seringkali kita kalau jadi mahasiswa di rumah sakit pernah juga kejadian di rumah sakit RSCM nggak mau menerima nggak mau menerima mahasiswa gitu ya. Sementara di stop penerimaan mahasiswa karena angka infeksi nosokomil itu tinggi misalnya di IGD. Nah itu juga membuat tatanan pelayanan kesehatan menjadi kurang baik ya. Karena apa? Karena kan angka insiden infeksi nosokomilnya tinggi. Nah itu, jadi harus hati-hati. Jadi bantu juga kita sebagai mahasiswa menurunkan tingkat infeksi nosokomial pada pasiennya. Ya dengan cara yang sekarang ini kan akhirnya boleh mahasiswa itu praktek, tetapi tidak boleh memakai seragam dari rumah gitu. Harus menggunakan seragamnya dari ruangan misalnya. Nah, ada juga pernah kejadian seperti itu ya. Itu kan salah satu solusinya ya untuk menurunkan tingkat risiko infeksi nosokomial karena tingginya seperti itu. Atau ternyata jumlah pasien itu jumlah mahasiswa itu banyak banget dalam satu ruangan. Nah, itu juga diturunkan. Kalau gitu dalam satu ruangan itu hanya 4 mahasiswa. Nah, itu salah satu solusi kan gitu ya. Nah, itu kalau ini kan karena sudah terjadi ya. Nah, itu salah satu yang harus kita bisa lakukan untuk mengatasi solusi mengurangi risiko infeksi yang seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya itu mengurangi risiko jatuh ya. Kalau mengurangi risiko jatuh ini yang sekarang banyak yang bisa kita lakukan, misalnya di di atas meja pasien biasanya suka kasih tanda ya. Pasien itu dikasih gelang juga pasiennya ya, gelang risiko jatuh, kemudian dikasih tanda di di meja pasiennya, pasien berisiko jatuh, sehingga harus pertama pasien harus diobservasi ya ketika melakukan aktivitas, mau ke kamar mandi misalnya usahakan dibantu ya, atau ketika misalnya berada di atas tempat tidur, pengaman tempat tidurnya harus dipasang. Itu salah satu tindakan untuk menurunkan risiko jatuh terhadap pasiennya. Juga kita misalnya ketika membantu pasiennya itu ternyata berat banget, tidak mampu untuk melakukan aktivitas bantu dengan kita perawat, nggak bisa sendiri, misalnya harus berdua, ya bantu harus berdua. Itu salah satu usaha yang dilakukan untuk mengurangi risiko jatuh. Nah, kalau sudah terjadi jatuh berarti masuk dalam pelaporan. Ya itu makanya kenapa kok perawat lagi yang banyak human error, karena tadi yang paling banyak berhadapan dengan pasien adalah kita ya.
kita ada perawat ya. Nah, ini berikut adalah langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya kalau di rumah sakit itu pelaksana seperti apa? Di rumah sakit biasanya pertama yang membentuk tim ya. Jadi ada timnya dulu, baru nanti ada pelaporannya kan gitu. Jadi ada pelaporannya, kalau nggak ada timnya kan bingung mau dilaporin kemana. Ya, jadi biasanya ada bentuk tim keselamatan pasien. Kalau di rumah sakit itu ada KPPRS ya. Jadi ada komite keselamatan pasien di rumah sakit, itu ada timnya. Biasanya ketuanya itu dokter, anggotanya bisa perawat, ya bisa profesi lain. Nah, ada perawat, ada farmasi, ada gizi dan sebagainya ya, ada tata laksana tim anggota kesehatan lainnya ya. Nah, itu diberikan seperti itu. Nah, kemudian mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan ini biasanya udah ada di rumah sakit itu, sudah ada ininya, sudah ada apa namanya formnya ya, sudah ada form-formnya. Jadi tinggal kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, nanti akan melaporkan ya, mengisi formnya. Biasanya kejadian itu dilaporkan maksimal ya, maksimal 2 kali 24 jam ya. Jadi sesegera mungkin begitu ada kejadian langsung dilaporkan ya. Misalnya contoh pas ada apa namanya, ada kelalaian pasien misalnya terjatuh dari tempat tidur karena ternyata pasiennya itu meronta-ronta, misalnya pasien meronta-ronta, pengamannya tidak dilakukan, belum dilakukan ya, belum sempat dilakukan pengamanan tempat tidurnya, tiba-tiba pasiennya jatuh karena perawatnya misalnya sendiri. Nah, itu begitu kejadian kan harus ada pelaporannya ya. Nah, itu hal yang seperti itu harus dilaporkan ya. Jadi baik itu secara internal maupun secara eksternal ya. Nah, itu supaya apa? Supaya kenapa sih harus dilaporkan? Supaya dengan adanya pelaporan itu menjadi lebih jerak gitu. Hal yang tidak diinginkan itu tidak terulang lagi gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu tidak akan terulang lagi. Tapi kalau diem-diem aja, misalnya tidak pernah dilaporkan, bisa saja terulang lagi kejadian yang sama. Ya. Atau mungkin kejadian yang berbeda, tetapi terulang lagi kejadian yang lainnya yang tidak diinginkan oleh pasien. Ya. Nah, ini kalau di kabupaten ya, berarti kalau di kabupaten ya tetap aja dari rumah sakit wilayah yang ada di sekitarnya, yang ada di wilayah provinsi, kemudian biasanya kan ada advokasinya ya, jadi tidak mungkin nggak ada advokasi, karena biasanya kalau ada hal yang tidak diinginkan itu pasien itu berhak menuntut sekarang ini. Ya, jadi ada undang-undang yang apa namanya, yang menjerat ya, menjerat kita petugas ketika kita tidak melakukan pelayanan sesuai dengan SOP ya. Nah, itu biasanya sih kalau sepertinya ada advokasinya ya, dilakukan pembinaan juga ya, dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya petugasnya bagaimana? Ya tetap ada pembinaannya ya. Ini kalau misalnya di pusat ya, kalau misalnya di pusat biasanya kan kita ada Persi, ada Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia ya. Jadi tetap ini sampai ke situ. Jadi mana nih rumah sakit yang paling bagus yang tidak pernah ada KTD misalnya. Nah, oleh karena itu biasanya nggak seluruhnya kejadian itu dilaporkan ke eksternal ya, ke eksternal. Karena kan itu akan diketahui semua. Karena semakin tinggi apa namanya KTD-nya, berarti kan semakin rendah mutu pelayanannya, ya kan? Nah, kok ini banyak sekali misalnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan nih, terjadi di rumah sakit A. Nah, berarti kurang memperhatikan keselamatan pasiennya. Itu kan di situ titik tolaknya. Jadi ketika misalnya pelaporannya itu hanya internal, berarti kan dikelola internalnya saja. Kadang juga ada juga tidak dilaporkan ke eksternal karena kan diketahui oleh rumah sakit seluruh Indonesia ya. Itu pelaporan itu di pusatnya. Nah, ini untuk yang tadi sebelum ke monitoring dan evaluasi itu ada saudara juga mesti kenal ya, apa nama istilah-istilah di dalam manajemen pasien safety. Ada istilah itu apa KTD ya. KTD itu kejadian yang tidak diinginkan. Ya, kejadian tidak diinginkan yang mengakibatkan pasien itu menjadi cedera ya. Nah, itu namanya KTD. Pasiennya misalnya
kejadian yang tidak diinginkan bisa aja jatuh, misalnya pasien jatuh tiba-tiba pas habis jatuh kok jadi kena misalnya kena serangan stroke misalnya gitu ya. Nah itu kan berarti pasien yang tidak diinginkan terjatuh, kemudian terkena juga misalnya imbasnya sampai terjadi stroke, misalnya karena yang terbentur adalah bagian kepalanya, misalnya seperti itu. Itu kan nyari cederanya ya. Kemudian ada juga istilah